lingkungan RT ini yang belum memiliki kartu keluarga, KTP atau ini akta kelahiran? Itu mereka malah sudah bisa dikeluarkan. Baik itu yang sudah menikah sah atau belum, tapi mereka lebih pilih untuk supaya bisa keluarkan. Karena kan kadang ada bantuan pemerintah yang kita dari RT atau RW itu nomornya mereka pantas atau tidak gitu kan. Karena ada kadang ibu-ibu yang belum menikah tapi sudah punya anak gitu. Jadi kita sarankan untuk ini lebih bagus pakai keluarga sendiri supaya itu bisa dari walaupun mereka masih satu rumah gitu. Adik-adik bisa tinggal di sana ya. Mama ada ini sofa cerita mana kawan-kawan. Bisa ini aja kalau ada yang terganggu kita bisa. Yang kedua, apakah kakak memiliki informasi mengenai kesulitan yang mungkin dihadapi warga saat mengurus pembaruan kakak, misalnya karena perubahan alamat atau anggota keluarga? Kalau untuk kesulitan sih tidak ada ya, karena sekarang semua pakai ulangan semua perubahan. Karena kemarin kita kebetulan di Kelurahan Pengil itu bagi contoh untuk perubahan KTP itu pernah data pendudukan, jadi data penduduk yang banyak mencetak. Jadi kita ada launching beberapa tahun kemarin itu untuk perubahan semua data, mulai pembaruan KTP baru, kakak baru, itu semua bisa lewat Kelurahan Pengil gitu. Jadi untuk kesulitan sih warga tidak ada. Pertanyaan selanjutnya, menurut pengamatan Ibu, apakah sebagian besar warga di RT ini sudah memiliki KK dan KTP yang aktif dan sesuai dengan data terkini? Ya, kalau yang untuk stay, tapi ada sih beberapa yang memang tidak mau. Kayak misalnya mereka punya rumah ya, jadi mereka sekarang domisili sana. Dan itu secara pribadi sebagai RT saya memang sudah kayak pendekatan untuk bisa untuk dirubah kartu keluarganya gitu. Untuk kepentingan seperti pemilu dan segala macam. Bagi kami kan itu penting sekali, karena kami mau menjangkau warga yang memang kami punya lingkungan gitu kan. Tapi ada saja yang sudah berdomisili di sini tapi tidak mau begitu untuk pindah dengan alasan mereka masih punya tanah, rumah juga di kampung seperti itu. Jadi cuma beberapa sih, tapi itu kan keputusan masing-masing gitu. Mereka maunya mudah atau sulit untuk kepengurusannya mereka kan itu keputusannya mereka kan. Karena dari pemerintah setempat kan sudah menyarankan yang lebih baik begitu. Ada kami di samping, lebih gampang untuk mengurus sesuatu begitu. Tapi kalau mereka tetap nyamannya untuk mereka mau kembali ke kampung atau saat pemilihan itu mereka gitu. Tapi secara pribadi kami sudah ada pendekatan khusus sih. Karena itu juga yang dari Pak Lurah lakukan yang kami sama-sama kerapatan yang tahun lalu, bahwa wajib warga yang sudah berdomisili di RT 14 itu untuk bisa pindahkan mereka punya alamat ke sini. Cuman ya itu ada juga warga yang kan bingung juga kita secara kemanusiaan bisa kita mau kayak paksa gitu, itu hak masing-masing. Nah mereka punya 2 tempat tinggal, jadi salah satu otomatis harus berdomisili. Nah mereka punya waktu pemisahan tinggalnya itu cukup lama, jadi Sudah melakukan pendidikan, apakah ada sosialisasi lain atau bantuan dari tingkat RT atau kelurahan terkait pentingnya pembaruan data kakak secara berkala? Kebetulan kami di RT 14 ini kami melakukan evaluasi baik dari tata tertib maupun aturan-aturan yang berlaku. Itu bukan hanya dari tingkat RT tapi sampai dari kelurahan. Untuk yang lalu saya kami masih melakukan kerapatan bersama lurah, saya udah lurah sampai ke sini terkait hal-hal yang berlaku di lingkungan RT 14 maupun di lingkungan tingkat kelurahan. Gitu. Jadi sudah ada sebenarnya sosialisasi seperti pentingnya KTP di alamat tempat tinggal, tapi tetap keputusan itu mereka yang ambil gitu. Entah pemikiran seperti apa, cuma sudah ada sosialisasi upaya terkait begitu. Jadi ini kira-kira sudah berapa jumlah warga di lingkungan RT ini yang sudah terdata atau yang sudah memiliki KK, KTP atau dokumen penting lainnya? Kalau untuk jumlah secara personal sih tidak ada, cuman kami mendokumentasi per KK. Jadi untuk jumlah KK sendiri ada sekitar 127 KK. Atau pendatang yang tinggal di lingkungan RT ini, apakah semua sudah terdata atau sudah melaporkan diri kepada Ibu mengenai identitas mereka? Jika ada, apakah Ibu memiliki informasi mengenai jumlah yang sudah melaporkan identitas mereka atau belum? Mengapa penting untuk memiliki data pendatang atau orang asing di lingkungan RT ini? Oke, terima kasih. Ini menjadi polemik ya. Nah, soalnya kalau ini jadi tujuan utama anak-anak yang berdomisili, khususnya anak kuliah. Nah, seperti kalian ini dari kampung ke kota cari tempat tinggal, dan orang-orang di kota itu melihat ini kesempatan yang bagus bagi orang-orang untuk berbisnis, bangun kos-kosan. Nah, yang menjadi kesulitan ini adalah itu, kita menentukan data pribadi. Kami sudah mengundang pemilik kos-kosan itu sudah berulang-ulang semenjak saya jadi RT itu 2018 yang lalu. Awal saya jadi RT,
sebelumnya saya juga jadi asisten RT. Jadi waktu usaha-usaha itu kita sudah mulai dari jam. Cuman yang bandel itu memang pemilik kos-kosan. Disurati, ditelepon, disurati, didatangi. Ini yang mereka lakukan, saya juga tidak tahu ya. Tapi ada beberapa yang menjadi catatan kami bahwa pemilik kos ini salah bantu. Sampai kami itu kayak marah, sampai ya kita undang berulang-ulang. Jadi untuk pendataan seperti itu yang kami masih memiliki kesulitan. Karena kami datangi juga ada beberapa kos-kosan yang memang apanya tidak di sini. Ya, pemilik kosnya tidak ada di tempat. Mereka punya kos di sini tapi mereka tidak mau keluar. Jadi di sini itu agak susah. Kita telepon susah, tidak pernah kooperatif lah. Jadi untuk jumlah keseluruhan dari warga kos sendiri saya kurang tahu berapa total jumlah. Tapi hanya untuk beberapa. Jadi dari hasil wawancara yang kami lakukan di salah satu RT di Kelurahan Preliu, kami menyimpulkan bahwa memiliki data kependudukan yang lengkap dan akurat bukan hanya sekedar formalitas administratif, tetapi juga merupakan kunci untuk mengakses hak dan layanan sebagai warga negara, membuktikan identitas diri, mendapatkan perlindungan hukum, dan berkontribusi pada perencanaan pembangunan negara. Jangan sampai menunda pengurusan data kependudukan karena dampaknya bisa signifikan dalam berbagai aspek kehidupan Anda. Dan kita juga sebagai warga pendatang atau yang berdomisili di suatu wilayah, kita berkewajiban untuk melaporkan diri di aparat desa setempat, contohnya di RT, agar kita juga tetap mendapatkan hak perlindungan dan hak lain-lainnya. Kami menyadari bahwa tidak semua proses administrasi mudah bagi semua orang. Namun, dengan saling mendukung dan adanya sosialisasi dari pihak RT dan kelurahan, kita bisa membantu masyarakat untuk lebih sadar dan tertib dalam pengurusan dokumen-dokumen penting seperti kartu keluarga, akte kelahiran, dan yang lainnya. Mari kita wujudkan masyarakat yang sadar administratif, aktif dan siap berkontribusi dalam pembangunan wilayah melalui kepemilikan dokumen yang sah dan lengkap.